puji Tuhan. Sekarang kita melihat di dalam Keluaran 29 ayat 31 sampai ayat yang ke 35. Ya, kita baca ayat 31 sampai 35. Ya, 33 dulu sampai 33. Mari. Domba jantan persembahan pentabisan itu haruslah kau ambil, dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta... Ya, jadi Harun, anak-anaknya, imam memakan daging domba jantan serta roti. Ya, terus yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditabiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Iya, terima kasih. Jadi ini jaminan seorang hamba Tuhan atau imam-imam. Jadi Keluaran 29 ayat 31 sampai 35 jaminan seorang hamba Tuhan atau imam-imam. Jadi tidak usah takut aku melayani Tuhan, itu ada jaminan dari Tuhan, ada jaminan. Dulu saya bodoh, 10 tahun saya lari, ya Tuhan panggil saya sebenarnya menjadi hamba Tuhan sepenuh itu sekitar tahun 82 saya lulus SMA itu, ya 81 itu. Tapi saya lari ya karena saya takut, ya itu sampai tahun 91 baru saya menyerah. Untung masih diberi kesempatan sama Tuhan, ya. Ini ya, jangan takut mau jadi hamba Tuhan sepenuh, mau jadi pelayan Tuhan, tidak usah takut. Ada jaminan dari Tuhan, jaminan seorang imam atau hamba Tuhan, ya. Ya, jadi terjadi setelah adanya korban-korban itu semua, ya. Jadi sebelum ayat 31 ada mulai ayat korban tahbisan dimulai ayat 19 ada korban-korban. Jadi terjadi jaminan seorang hamba Tuhan terjadi setelah adanya korban unjukan, itu ya. Sudah saya terangkan di ayat yang ke-22 mulai itu korban unjukan ayat 22 sampai 24. Kemudian korban api-apian, ya, korban api-apian ayat 25 itu berbau harum, ya, berbau harum. Kemudian korban khusus ayat 26, ya, korban khusus ayat 26 sampai 28, korban khusus. Dan setelah adanya korban unjukan, korban api-apian, korban khusus dan pakaian imam besar, kita memakai pakaian kudus kepunyaan Harun, pakaian imam besar. Itu jadi ada jaminan seorang hamba Tuhan atau imam-imam terjadi setelah adanya atau kalau ada korban-korban itu, korban unjukan ditimang oleh Tuhan, korban api-apian berbau harum, korban khusus, dan ada pakaian imam besar, meneladan pada imam besar sekarang, ya. Itu pasti ada jaminan. Jadi kita sebagai hamba Tuhan lulusan Lempinel, jaminan kita bukan berapa jumlah jemaat dan lain-lain, bukan. Dulu saya takut karena orang tua saya bukan pendeta. Jadi kenapa saya takut jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, tinggalkan semua? Karena orang tua saya bukan pendeta, tidak punya gereja. Jadi saya pikir, waduh bagaimana aku nanti kalau sudah lulus sekolah Alkitab mau kemana? Orang tua tidak punya gereja, yang punya toko. Masa pulang sekolah Alkitab jaga toko, ya? Nah, itu yang tidak masuk akal bagi saya. Jadi saya takut lari terus, ya. Padahal bukan itu. Jadi jaminan seorang hamba Tuhan terjadi kalau ada, ya mestinya begitu ya. Kalau ada korban unjukan, korban api-apian, korban khusus, pakaian imam besar. Itu saya pasti ada jaminan. Jaminannya adalah daging dan roti, makan daging dan roti. Ya, daging dan roti ini jaminannya. Makan daging dan roti, ya. Daging dan roti berasal dari korban tabisan. Itu daging dan roti itu korban tabisan, berasal dari korban tabisan. Artinya jaminan seorang hamba Tuhan makan daging roti dari mana? Dari korban tabisan. Jadi artinya jaminan
seorang hamba Tuhan tergantung dari tahbisan, tergantung dari pemakaian Tuhan. Ya, jadi itu artinya jaminan seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan tergantung dari tahbisan atau pemakaian Tuhan. Nah ini kalau kita dipakai pasti ada jaminan. Ya di dunia ini saja mengerti. Saudara umpama yang kerja di kantor, saudara dipakai di kantor, dipakai di mana di dunia ini ya pasti ada jaminannya, ada gaji tiap bulan, ada ini. Ya kan masa ada yang Pak, ya kamu kerja di sini, gajinya oh enggak usah, enggak ada semua, ya enggak mau. Ya, ada ini dulu ya. Nah, ini jaminannya kamu tiap bulan ini ada. Apalagi pada Tuhan. Jadi bukan bergantung jemaat, jumlah jemaat dan bukan. Bergantung pada tahbisan, pemakaian Tuhan, pemakaian Tuhan. Kita semua juga pelayan-pelayan Tuhan yang masih bekerja di dunia, ya, gaji dan lain hanya sarana. Tapi jaminan hidup kita melayani Tuhan itu tergantung dari tahbisan, pemakaian Tuhan. Ya. Seringkali saya berani mengatakan lebih berguna pengerja yang dipakai Tuhan daripada gembala yang tidak dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak lihat dia gembala atau pengerja atau apa, enggak. Tuhan lihat pemakaiannya. Ya, saya ulangi, saya tidak ragu-ragu ngomong. Lebih berguna pengerja yang dipakai Tuhan daripada gembala yang tidak dipakai Tuhan. Tidak mau khotbah, tidak mau ini, tidak dipakai Tuhan. Lebih berguna pengerja yang dipakai Tuhan daripada gembala yang tidak dipakai Tuhan. Nah itu bukan jabatannya pengerja gembala, pemakaian Tuhan itu jaminan. Ya, jadi seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan jangan memikirkan jaminan hidup sehari-hari. Ya, jangan memikirkan, aduh aku bagaimana ini jadi hamba Tuhan seperti saya yang bodoh dulu itu. Wah kalau saya sekolah Alkitab ini bagaimana nanti? Ya. Jadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan jangan memikirkan jaminan hidup sehari-hari, tapi memikirkan bagaimana melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Bagaimana melayani Tuhan, dipakai Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Nah itu yang dipikir. Yang dipikir. Saya ulangi, seorang hamba Tuhan jangan memikirkan jaminan hidup sehari-hari. Bagaimana saya mencari jaminan hidup, bukan. Tapi memikirkan bagaimana melayani Tuhan, dipakai Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Itu sudah cukup. Tuhan sudah tahu jaminannya semuanya ya. 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14. 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14. Mari silakan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus ya, itu? Melayani tempat kudus mendapat penghidupan dari tempat kudus. Terus dan bahwa mereka yang melayani mesbah melayani mendapat bagian mesbah, mereka dari mesbah itu. Ya, mendapat bagian dari mesbah. Terus demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Iya, itulah. Jadi jelas di sini hamba Tuhan hidup dari tahbisan, dari pemakaian Tuhan. Ya, siapa melayani ruang tempat kudus ya hidup dari tempat kudus. Melayani mesbah hidup dari mesbah. Memberitakan Injil hidup dari pemberitaan Injil, pelayanan, tahbisan. Ya, semoga kita bisa mengerti itu. Saya sudah bersaksi waktu doa puasa, ya maafkan aku, bukan saya wah hebat, enggak. Saya bersaksi supaya ini pengalaman betul-betul. Waktu saya jadi pengerja, belum dipercaya sidang jemaat, saya mendapat berkat dari kantor di Jalan Johor itu. Umpama berkatnya 10, dipotong perpuluhan 1, belum lagi bayar ongkos dari Johor ke Lemahputro kalau kebaktian, bayar lagi seragam sangkur dan lain-lain. Ya, tapi saya harus membayar tiap bulannya 10 atau 11. Nah, itu untuk menanggung beban keluarga masih. Saya harus bayar 10 atau 11. Ya enggak cukup secara logika, enggak ada. Tapi enggak pernah saya minta, enggak pernah saya hutang. Selalu ada. Nah, itu jaminan bukan dari jemaat, dari ini enggak. Ya, ada, selalu ada. Selalu cukup, selalu ada. Nah, itu yang tidak pernah saya lupakan, bagaimana Tuhan
bekerja itu. Saudara, tidak pernah saya lupakan. Nah, di situ saudara. Jadi hamba Tuhan hidup dari tahbisan pemakaian. Jadi berarti hamba Tuhan bisa hidup di mana-mana saja, di mana saja, asal tahbisannya benar. Jadi hamba Tuhan bisa hidup di mana-mana. Berarti hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita semua ini melayani Tuhan, bisa hidup di mana-mana, asal tahbisannya benar. Bisa hidup di mana-mana, asal tahbisannya benar. Dijamin oleh Tuhan. Asal pelayanannya benar, tahbisannya benar. Ya, lulusan Lempinel nanti kalau dikirim kemana saja, ya, asal tahbisannya benar, itu bisa dipakai Tuhan. Nah, saya punya pengalaman juga waktu pertama dikirim ke desa, ya. Kalau lihat jumlah jemaat hanya berapa orang, kalau lihat kolektenya, ya, untuk ongkos kembali ke Surabaya saja tidak cukup. Tidak cukup. Ya, untuk PP, apalagi PP tidak cukup. Nah, itu Ompong pernah tanya, berapa kolektornya? Saya jawab, wah bagus. Dikuatkan saya, bagus. Ya, itu dikuatkan saya. Padahal untuk ongkos satu kali aja tidak cukup, apalagi PP. Itu. Tapi bisa terus saya melayani selama 3 tahun. Selama 3 tahun bisa melayani itu. Malah menyekolahkan anak 2 di sana, bisa, itulah di situ. Jadi berarti hamba Tuhan, pelayan Tuhan bisa hidup di mana-mana, asal tahbisannya benar, pelayanannya benar. Seperti kalau di Alkitab itu seperti hisop, hidup di mana-mana. Hisop itu sejenis tumbuhan lumut yang terkecil, tumbuhan yang kecil, tak berdaya, tapi bisa tumbuh di mana-mana. Hisop di dalam. Coba kita cari ayatnya 1 Raja-Raja. Mari. 1 Raja-Raja Fatsal yang ke sebentar. 1 Raja-Raja Fatsal 4 ayat 33. 1 Raja-Raja Fatsal 4 ayat 33. 1 Raja-Raja Fatsal 4 ayat 33. Ini hisop, sejenis lumut lah. Saudara lihat lumut itu, sampai di tembok kamar kita bisa hidup. Di mana-mana, jadi batu-batu di mana bisa. Padahal kecil, lemah. Nah, ini hamba Tuhan. Tidak bergantung dari pemakaian Tuhan. Dari mana berkat itu, ya Tuhan yang gerakkan semua. Kita tidak tahu apa-apa, ya. Mari 1 Raja-Raja 4 ayat 33. Ia bersajak tentang pohon-pohonan. Ya. Dari pohon aras yang paling kuat ini pohon aras. Terus yang di Gunung Libanon sampai kepada hisop. Hisop itu yang paling lemah, yang tumbuh pada dinding batu. Ya, lemah tapi bisa tumbuh pada dinding batu dan seterusnya. Ya, terima kasih. Hisop tumbuh di mana-mana sampai pada dinding batu yang keras pun tumbuh. Nah, itu gambaran pelayan Tuhan. Ya, jaminannya adalah dari Tuhan. Jaminannya dari Tuhan. Dari pelayanan itu. Kalau tawisan kita benar, pelayanan benar, sudah, nggak usah takut. Ya, jaminan itu dari Tuhan langsung. Hisop, kita bisa hidup di mana-mana seperti itu. Nah, hisop ini sudah kita dijamin oleh Tuhan, seperti hisop bisa hidup di mana-mana dari kemurahan Tuhan. Ya, dari kemurahan Tuhan kita hidup di mana-mana dari kemurahan Tuhan. Itu pemakaian Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah, tapi hisop ini tidak berguna kalau tidak dicelup darah. Nah, hisop sudah dijamin oleh Tuhan, sudah dipakai, dijamin dalam kemurahan Tuhan. Nah, hisop harus dicelup dengan darah. Seperti malam ini kita melayani Tuhan, mungkin saudara sudah bersaksi, oh puji Tuhan, saya sudah dijamin Tuhan, sudah diberkati Tuhan, sudah dipelihara, puji Tuhan. Tapi belum cukup, tidak ada gunanya kalau tidak dicelup dalam darah. Hisop harus dicelup dalam darah. Sengsara daging bersama Yesus, penderitaan daging bersama Yesus, penderitaan daging tanpa dosa. Itu hisop, dicelup darah. Ya, dicelup darah. Kalau tidak dicelup darah, kering dia, tidak berguna. Ya, tidak berguna, kering, tidak berguna. Kalau dicelup darah, saudara ingat waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir,
Nah, rumah-rumah bangsa Israel